Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gilang Pratama Hafiz, SE Eskom MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan 2. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi produk yang kami buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasya Yuliasari dengan NIM 2021-03-02-146. Dan anggota kelompok saya lainnya yaitu Evangeline Violeta Tiara dengan NIM 2021-03-02-054. Di sini kami akan mempresentasikan hasil produk yang kami diskusikan yaitu Bonafit atau abon vegetarian, di mana merupakan sebuah inovasi dari buah cempedak sebagai alternatif menu vegetarian. Next. Yang pertama, mengapa kami mengembangkan produk ini dalam usaha kami, yaitu karena buah cempedak merupakan salah satu bahan baku yang keberadaannya itu melimpah di wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah Kepulauan Nusantara. Nah, selain itu, adanya peluang untuk menghadirkan produk makanan yang inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, terutama bagi masyarakat vegetarian yang mencari alternatif makanan sehat dan juga bergizi. Adapun usaha apa yang kami kembangkan dalam usaha apa yang akan kami kembangkan, yaitu kita akan mengembangkan usaha Bonafit atau abon vegetarian, di mana kita memproduksi dengan menggunakan bahan cempedak sebagai bahan utama, dan juga proses produksinya itu meliputi pemilihan buah cempedak yang berkualitas, kemudian pengolahan buah cempedak menjadi abon melalui proses perebusan, pemotongan, pembumbuan, penggorengan, dan juga penekanan. Produk akhirnya itu berupa abon cempedak yang siap dikemas dan juga dijual kepada konsumen. Oke, kemudian bagaimana bisnis kita dalam memecahkan masalah? Usaha ini memecahkan beberapa masalah sekaligus. Yang pertama itu memberikan alternatif makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat, terutama pada masyarakat vegetarian. Kemudian yang kedua itu memanfaatkan potensi buah cempedak yang melimpah untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan petani atau pengusaha lokasi yang terlibat dalam rantai produk. Kemudian pemecahan masalah berikutnya yaitu dengan menawarkan harga yang terjangkau, di mana kita dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan sehingga menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi usaha ini. Kemudian untuk strategi pemasarannya itu, kita mencakup promosi melalui media sosial, pameran atau bazar makanan lokal, kerjasama dengan toko-toko makanan sehat atau vegetarian, serta penawaran paket produk untuk konsumen dan bisnis, dengan menyasar pasar yang tepat dan memberikan nilai tambah yang jelas dalam bentuk kesehatan, kelezatan, dan usaha ini memiliki potensi untuk sukses dan juga berkembang. Selanjutnya terdapat problem atau opportunity. Di sini masalah apa yang akan kita bahas, yakni masalah yang sering terjadi ketika konsumen mencari alternatif makanan vegetarian yang sehat dan lezat, tetapi sulit ditemukan di pasaran. Dan akar masalahnya adalah keterbatasan variasi dan ketersediaan makanan vegetarian yang dimana dalam memenuhi standar kesehatan dan cita rasa yang diinginkan kepada konsumen. Lalu saat ini konsumen banyak yang harus mencari berbagai alternatif makanan vegetarian yang dimana masih sangat terbatas di pasaran dan seringkali tidak memenuhi standar kesehatan dan cita rasa yang diinginkan. Dalam hal ini, bagaimana pelanggan dapat merasakan manfaat yang kita berikan, yakni orang yang paling sering mengalami masalah ini adalah mereka yang menjalani diet vegetarian atau vegan, serta mereka yang peduli akan kesehatan dan ingin mencoba pilihan makanan yang lebih sehat. Dan juga konsumen mungkin merasa frustasi maupun kecewa karena sulitnya menemukan alternatif makanan vegetarian yang memuaskan dan sesuai dengan preferensi mereka. Dan juga dampak yang dapat diukur adalah tingkat kepuasan konsumen dan peningkatan penjualan produk alternatif makanan vegetarian. Selain itu, kami memberikan alternatif lain seperti produk makanan vegetarian yang sudah ada di pasaran, seperti terkadang memiliki keterbatasan dalam variasi, kualitas, dan juga ketersediaan bahan baku, serta kurangnya inovasi dalam menciptakan pilihan makanan yang sehat dan lezat. Baik, ini adalah hasil terkait interview dan juga survei yang kami lakukan, di mana kita melakukan wawancara langsung kepada 32 orang, dengan memperkenalkan produk olahan yang akan kami buat. Di mana dari 32 orang tersebut, 29 diantaranya itu menyatakan setuju dengan inovasi produk ini. Sebagian lagi menyatakan sangat menarik dengan produk ini. Satu sampel menyatakan mungkin akan tertarik dengan produk ini namun perlu penyesuaian rasa. Dan satu sampel lainnya kurang tertarik dengan produk ini dikarenakan lebih suka dengan olahan daging.
Selanjutnya market size estimation. Dalam hal ini ada beberapa, yakni analisis pesaing, di mana pesaing produk kami adalah owner yang menjual berbagai macam rasa abon, tetapi dengan adanya abon yang terbuat dari buah, tentu memiliki banyak nilai gizi yang terkandung, dan juga produk ini belum ada banyak di pasaran. Oleh karena itu, peluang pasar untuk produk ini cukup tinggi. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti strength, yakni mampu menyediakan produk serupa dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, adanya risiko terkena penyakit atau efek samping dari memakan abon yang terbuat dari buah. Yang ketiga adalah bisa dikonsumsi semua kalangan, khususnya bagi masyarakat yang vegetarian. Yang keempat, memiliki pilihan rasa yang khas sehingga sesuai dengan lidah orang Indonesia. Yang kelima, dikemas dengan semenarik mungkin sehingga menarik konsumen untuk membeli. Selanjutnya terdapat weakness, di mana yang pertama, produk makanan dengan cita rasa yang baru sehingga belum dikenal masyarakat luas. Lalu yang kedua, pemasaran secara meluas belum bisa mendukung. Yang ketiga ada opportunity, di mana belum ada produk makanan sejenis di pasaran. Kemudian masyarakat Indonesia sangat tertarik terhadap produk baru dan unik. Dan yang terakhir ada tri, di mana modal usaha yang masih sangat minim. Oke, baik. Ini merupakan customer persona dari salah satu responden yang kami wawancarai, di mana merupakan seorang programmer yang berusia 28 tahun yang berdomisili di Jakarta, di mana dia memiliki tujuan hidupnya itu sukses dalam bidang yang digeluti dan bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Adapun kecemasan yang sedang ia rasakan itu sulit menentukan makanan vegetarian yang cocok untuk dikonsumsi sehari-hari sehingga menghambat proses bekerja dan semangat. Dan untuk bionya itu, ia merupakan seorang pekerja dan vegetarian dan tidak mengonsumsi daging, termasuk unggas-unggasan dan juga ikan. Selanjutnya terdapat value proposition canvas. Dalam hal ini, kami menawarkan produk olahan inovasi dari bahan vegetarian yang didesain menarik sehingga pelanggan menyukai serta cita rasa yang kami presentasikan beragam. Dan bisnis ini adalah Bonafit atau abon vegetarian inovasi dari buah cempedak yang dimana sebagai alternatif menu vegetarian. Kami juga menawarkan produk kami melalui kerjasama online dengan beberapa mitra sehingga dapat memudahkan pembelian dari customer ataupun pelanggan. Selanjutnya, pada umumnya pelanggan ini senang dengan kebersihan produk, keramahan sales, dan juga mencoba rasa tanpa harus membeli produk terlebih dahulu. Dan klien juga senang jika kami memberikan fast respon dan sigap apabila ada keluhan maupun masukan dan saran. Selanjutnya, kami berharap jika ada pelanggan yang mendapatkan keluhan ataupun ingin menyampaikan masukan kepada kami bisa langsung disampaikan kepada customer service yang kami punya ataupun manajemen dari kami yang terbuka untuk para pelanggan. Dan juga kami sangat berharap jika semua harapan dan keluhan dari pelanggan bisa kami akomodir dengan baik agar kepuasan pembelian bisa terwadahi dengan baik. Baik, dari segala permasalahan yang telah dipaparkan, berikut adalah solusi yang kami tawarkan, di mana kami menawarkan abon cempedak yang diolah dengan berbagai rasa, seperti rasa asin, rasa manis, pedas, dan juga gurih, yang dapat dikonsumsi oleh konsumen yang lebih menyukai makanan khususnya vegetarian. Karena sebagian bahan yang digunakan itu berasal dari buah dan memiliki rasa seperti daging hewan yang tidak dikonsumsi oleh vegetarian. Kemudian rincian penawaran kami terdiri dari menerapkan harga yang cukup terjangkau agar dapat dijangkau oleh beberapa kalangan dan juga dengan pemberian diskon pada 5 pembeli pertama agar menarik minat konsumen. Kemudian penawaran berikutnya itu produk yang kami jual bisa ditemukan di pusat pembelanjaan oleh-oleh yang dapat meningkatkan penjualan dan produk yang kami buat lebih mudah untuk dikenal orang. Adapun manfaat dari produk kami itu menjadi referensi makanan bagi vegetarian, merupakan makanan yang sehat dan alami dengan beraneka ragam rasa, dengan produk lokal, dan juga yang terakhir mengurangi efisiensi limbah kulit cempedak dan menjadi oleh-oleh lokal. Berikut adalah competition analysis, di mana terdapat benefit, yakni dari produk. Kompetitor yang pertama ada Pronas daging ayam, lalu yang kedua kompetitornya ada Abon Satria, dan kompetitor yang ketiga adalah Chicken Floss, dan kompetitor yang keempat Pronas daging sapi. Namun bisnis kami yang kami tawarkan adalah Bonafit atau abon vegetarian. Dengan harga atau jangkauan harga pada kompetitor pertama terdapat harga 33.900, untuk kompetitor yang kedua dijual dengan harga 28.700, yang ketiga 26.700, dan kompetitor yang keempat menjual dengan harga 29.700. Akan tetapi bisnis kami atau usaha kami menjual atau menawarkan dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, yakni berkisar Rp11.000. Dan juga branding channels yang kami sajikan adalah online shop, sosial media, UMKM, dan oleh-oleh. Dibandingkan kompetitor lainnya, mereka hanya berfokus pada online shop. Lalu dalam segi kemasan atau packaging, kita sama-sama menggunakan kemasan modern. Namun untuk kompetitor yang ada masih beberapa menggunakan packaging dari bahan tradisional. Lalu selanjutnya terdapat market reviews, di mana kompetitor masih mendapatkan masukan-masukan yang cukup dan baik. Sedangkan untuk bisnis dan usaha kami, saran maupun masukan dari customer, yakni produk yang kami tawarkan sangat menarik, membantu dan juga unik. Dan UVP dalam bisnis kami bernilai 9. Jelas lebih tinggi dibandingkan marketplace lainnya ataupun kompetitor lainnya. Baik, berikut adalah lem kanvas dari produk kami, di mana masalah awalnya itu karena adanya pasokan buah cempedak yang tinggi, sehingga membuat harga jual juga semakin tinggi. Nah, dengan demikian, produksi skala UMKM sedikit terhambat, serta sering ditemukannya kurang pemanfaatan terhadap buah cempedak tersebut. Sehingga dari masalah yang demikian itu bisa dijadikan manfaat sebagai olahan. Nah, untuk solusi yang ada itu hanya sebatas mencoba untuk mengambil bahan pokok langsung dari petani atau pemasok lokal sehingga bisa memangkas bahan produksi, dan untuk kulit cempedak itu hanya dijadikan bahan kompos atau dibuang ke sampah begitu saja. Nah, adapun terkait solusi yang kami tawarkan itu, kita membuat bahan yang tersedia banyak itu menjadi sebuah abon dengan berbagai varian rasa meliputi rasa asin, manis, pedas, dan juga gurih, dan dapat dikonsumsi oleh konsumen yang lebih menyukai makanan khususnya vegetarian. Bahan pokok yang didapat itu juga tergolong murah dan juga mudah untuk dijumpai. Adapun untuk key matrix-nya itu, kita menjalin hubungan dengan UMKM lokal, pelayanan pelanggan melalui media online. Dan untuk keunikan dari produk kami itu menggunakan bahan alami dari kulit cempedak. Terus rasa yang disajikan itu bervariasi dan dikemas dengan menarik, juga dengan cita rasa yang khas. Adapun high level konsepnya itu, kita menggunakan produk lokal skala nasional, itu yang menjadi keunikan dari produk ini, dan bisa menggantikan bahan dasar daging yang relatif mahal, juga menghadirkan makanan yang dapat diolah dengan berbagai macam ras dan juga memiliki ketahanan yang lama. Kemudian untuk
unfair advantage dari produk kami itu memiliki hak paten terhadap merek dan juga produk. Kemudian resep olahan yang digunakan itu khusus serta terjalinnya kerjasama dengan UMKM sebagai oleh-oleh. Adapun channelnya kami itu berupa e-commerce itu dari Shopee Food ataupun Gojek, juga dari media sosial seperti YouTube dan juga Instagram. Nah, untuk customer segmentnya itu pelanggan yang ingin dicapai adalah masyarakat umum, utamanya kalangan vegetarian, pengunjung dan juga pengunjung dalam UMKM oleh-oleh. Adapun early adopters-nya itu penganut diet vegetarian atau vegan yang aktif pelangganan Adapun early adopters-nya itu pangsa pasar yang kami sasarkan terlebih utama itu vegetarian yang peduli akan makanan sehat dan juga lingkungan yang sehat, terus serta penggemar kuliner dan juga orang-orang yang mengalami alergi terhadap produk olahan daging. Selanjutnya, cost structure-nya itu berupa biaya pembelian buah cempedak, terus biaya pemasaran dan penjualan, kemudian biaya pengemasan dan labeling, dan juga biaya R&D dan inovasi. Kemudian untuk pendapatan itu didapat dari penjualan abon cempedak langsung kepada customer, kemitraan dengan toko makanan sehat atau vegetarian, penjualan dalam bentuk paket dan gift set, penjualan di acara atau pameran makanan, dan juga bazar UMKM atau franchise. Selanjutnya di sini terdapat MVP, di mana kami menjelaskan bahwa bahan utama dari abon cempedak adalah kulit cempedak yang digunakan sebagai dasar abon, di mana pembuatan abon cempedak ini dilakukan dengan mencampurkan semua bahan ke dalam wadah, yakni wajan yang telah tersedia, bumbu, dan juga dipanaskan terlebih dahulu, lalu dimasak hingga mengering dan ditiriskan sampai mengering hingga menjadi abon. Dan sampel hasil pembuatan kami akan kami ujikan pada beberapa orang dan juga dapat mengetahui apakah rasa yang dihasilkan sudah cukup baik. Dalam pembuatan abon ini, kami akan bekerja sama dengan salah satu mitra perkebunan buah cempedak yang dimana berada di lingkungan sekitar daerah kami, yang akan lebih mudah untuk mendapatkan atau memberikan akses terhadap bahan baku, yakni buah cempedak. Dan produk ini dikemas dalam kemasan standing pouch ziplock, yang dimana akan didesain secara menarik sesuai dengan tema produk yang telah kami buat. Dan publikasi ini dalam produk kami akan dilakukan secara langsung melalui lisan maupun secara tidak langsung melalui tulisan website serta media sosial. Dan juga pemasaran yang dilakukan nanti secara langsung yakni ditujukan kepada mahasiswa maupun mahasiswi kewirausahaan Universitas Esa Unggul, dan juga didistribusikan ke toko-toko penjual makanan maupun oleh-oleh serta yang menyediakan layanan melalui online shop atau e-commerce. Baik, selanjutnya MVP validation itu berapa lama kita melakukan tes MVP ini, yaitu selama 1-2 minggu. Untuk audiensnya itu semua kalangan, terutama pada audiens yang suka makanan instan, pencinta kuliner dan juga vegetarian. Terus apa yang kita dapatkan itu kita bisa menjangkau audiens dengan melakukan promosi di sosial media dan secara langsung untuk memperkenalkan produk ini. Kemudian untuk hasil yang didapatkan dari tes ini, kalau untuk daya beli customer ini sejauh ini pembeli cukup banyak jika produk ini bisa diproduksi lebih banyak dikarenakan kebaruan dan juga ciri khas dari produk yang kami tawarkan. Kemudian berikutnya, apakah customer akan membayar dengan harga yang kami patok? Nah, dengan harga yang kami sajikan, yaitu dengan harga yang murah dan terjangkau ini, dengan kemasan yang menarik, pelanggan itu tidak akan keberatan terhadap harga dan juga produk yang kami tawarkan. Kemudian selanjutnya, apakah customer akan membeli kembali produk kami dengan cita rasa dan juga produk yang memuaskan? Tentu customer akan membeli kembali produk kami, tetapi ada beberapa masukan dari para customer sehingga kami perlu melakukan perbaikan terhadap produk kami. Selanjutnya, apakah customer merekomendasikan produk kami? Tentunya customer akan merekomendasikan produk kami karena produk yang kami gunakan memiliki kualitas yang tinggi serta inovasi dan keunikan yang kami tawarkan dari produk kami memberikan pengalaman positif dalam pelayanan dan interaksi terhadap customer. Selanjutnya, insight-nya itu pengembangan produk yang inovatif seperti abon vegetarian atau bonafit dari buah cempedak dapat membuka peluang baru di pasar makanan vegetarian. Ini menunjukkan bahwa konsumen selalu mencari pilihan yang sehat dan berkualitas tinggi. Memahami kebutuhan, preferensi, dan kebiasaan konsumen vegetarian adalah kunci kesuksesan dalam menciptakan produk yang relevan dan diminati. Mempertahankan umpan balik pelanggan dapat membantu dalam meningkatkan dan menyempurnakan produk kami secara terus-menerus. Juga, pemasaran yang kreatif dan efektif sangat penting dalam strategi pemasaran yang tepat dan dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran merek dan menarik minat konsumen. Kemudian tahapan yang akan kami lakukan itu pengembangan produk dan inovasi, perluasan jangkauan pasar, peningkatan kualitas dan layanan pelanggan, serta pengembangan branding dan juga identitas. Selanjutnya terdapat sales plan, di mana ada target marketnya, yakni konsumen yang merasa frustasi dan kecewa karena sulitnya menemukan alternatif makanan vegetarian yang memuaskan dan sesuai dengan preferensi mereka. Adapun sasaran yang kami tuju yakni pengunjung pameran makanan, yakni individu yang mengunjungi stand di pameran, pelanggan online, lalu pengikut dalam media sosial, lalu pembeli di marketplace, serta pengunjung toko fisik seperti UMKM maupun toko oleh-oleh. Dan opportunity atau prospek dari produk kami yakni tren makanan sehat dalam yang kami sajikan dalam produk bonafit atau abon cempedak yang dimana sebagai produk yang bebas pengawet dan pewarna buatan. Dan juga produk kami nantinya dapat bersaing di pasar kuliner lokal dan internasional dengan inovasi produk dan juga pengembangan varian rasa baru dan kemasan menarik, serta pemasaran digital yang kami salurkan akan sangat mumpuni dengan promosi melalui media sosial, serta kolaborasi dengan kemitraan dalam pameran dan juga festival makanan serta verifikasi produk. Lalu juga terdapat customer di mana masyarakat umum yang dimana tergolong dalam kalangan vegetarian, dan juga produk kami dapat dibeli dalam pembelian online maupun business to consumer, dan juga pengunjung dapat membeli produk kami dalam UMKM maupun toko oleh-oleh. Selanjutnya terdapat customer acquisition plan, di mana terdapat target customer yang pertama ada tipe masyarakat umum, penikmat makanan sehat, penikmat makanan tradisional maupun lokal, penikmat makanan selingan maupun snack, serta vegetarian atau vegan. Yang kedua terdapat target customer segment dalam beberapa golongan, yakni yang pertama pastinya kepada customer vegetarian ataupun vegan, di mana channel atau wadah yang biasanya kami targetkan pada produk kami
yakni kami tawarkan di dalam komunitas maupun e-commerce yang ada. Selanjutnya, bagi penikmat makanan sehat, kami juga menawarkan di komunitas-komunitas yang ada serta kami tempatkan produk kami di festival makanan. Selanjutnya terdapat penikmat makanan tradisional maupun lokal. Dalam hal ini kami memperkenalkan dan menyajikan di komunitas serta festival makanan dan juga toko oleh-oleh. Selanjutnya, untuk penikmat makanan selingan maupun snack, kami menawarkan produk kami dan menyajikan produk kami di e-commerce, lalu toko oleh-oleh serta festival makanan yang menyajikan makanan-makanan ringan. Selanjutnya, yang kelima, terdapat masyarakat umum, di mana kami menyajikan produk kami di toko oleh-oleh, komunitas dan juga e-commerce. Dalam hal ini terdapat beberapa perhitungan pelanggan yang telah kami dapatkan, yakni 130. Dalam hal ini 130 orang atau customer terdiri atas kelompok vegetarian, yakni 45 orang. Lalu penikmat makanan sehat terdapat sebanyak 15 orang. Selanjutnya penikmat makanan tradisional terdapat sebanyak 20 orang. Penikmat makanan selingan maupun snack terdapat 15 orang. Dan terakhir masyarakat umum 35 orang. Akan tetapi kami terus memantau perkembangan dari customer terhadap pembelian pada produk kami, dan terdapat 80 orang yang masih bertahan, ataupun 80 orang ini merupakan pelanggan setia dalam setiap pembelian produk Abon Cebedak atau Bonafit dari usaha kami, yakni terdapat kalangan dari vegetarian, yakni sebanyak 30 orang. Lalu selanjutnya penikmat makanan sehat terdapat 10 orang. Lalu penikmat makanan tradisional terdapat 10 orang. Penikmat makanan selingan maupun snack itu ada 5 orang, serta masyarakat umum terdapat 25 orang yang menjadi pelanggan dalam bisnis ataupun usaha kami. Baik, ini merupakan salah satu lampiran video market strategi yang telah kami buat sebagaimana yang sudah ditugaskan pada pertemuan sebelumnya. Adapun untuk gambar produk Bonafit yang sudah dikemas itu menggunakan packaging seperti gambar yang tersedia. Selanjutnya terdapat financial plan. Di sini ada starting cost, di mana terdapat startup cost-nya senilai 355.000. Selanjutnya untuk capital work in progress-nya atau fixed asset-nya terdapat 250.000. Selanjutnya ada starting operation atau budget. Di sini kami matok sebanyak 2.395.000. Selanjutnya terdapat startup capital, di sini diperoleh sebanyak 3 juta. Berikut adalah daftar forecast P&L. Yang pertama itu terhadap penjualan. Penjualan itu memiliki total pada bulan pertama itu sebanyak Rp275.000. Kemudian pada bulan berikutnya mencapai Rp385.000. Pada bulan Maret mencapai Rp495.000. Pada bulan April Rp495.000. Pada bulan April Rp605.000. Pada bulan Mei Rp715.000. Pada bulan Juni Rp825.000. Pada bulan Juli Rp935.000. Pada bulan Agustus Rp1.045.000. Pada bulan September Rp1.155.000. Pada bulan Oktober Rp1.265.000. Pada bulan November Rp1.375.000. Dan pada bulan Desember Rp1.485.000. Yang apabila diakumulatifkan terhadap ke-12 bulan tersebut mencapai Rp10.565.000 dengan harga jual itu sebesar 11.000 terhadap 960 produk. Kemudian berikutnya untuk COGS-nya itu kami memperoleh profit total pada 12 bulan itu sebanyak Rp2.880.000, di mana untuk biaya pembeliannya itu sebanyak Rp7.680.000 dan juga Rp8.000 sebagai biaya pembelian bahan dari setiap satu produk. Adapun untuk fixed expenses-nya itu dari beberapa komponen seperti salaries, marketing and promotion, digital marketing dan customer service, utilities, office supplies, rent, itu memiliki total expenses itu selama 12 bulan itu sebanyak Rp4.140.000. Untuk net profit loss-nya itu dari 12 bulan itu minus Rp1.260.000. Dan untuk net profit margins-nya itu minus 12%. Adapun untuk gross profit margins-nya itu memperoleh total sebanyak 27% dari 12 bulan. Selanjutnya terdapat financial projection. Di tahun pertama kami mendapatkan gross profit sebanyak Rp2.880.000. Selanjutnya tahun kedua mendapatkan Rp3.474.000. Tahun ketiga mendapatkan Rp41.168.800. Selanjutnya untuk tahun keempat yakni Rp5.145.600. Selanjutnya tahun kelima terdapat Rp5.897.472. Dan dalam capital cost-nya terdapat total Rp645.000. Selanjutnya tahun kedua terdapat Rp135.000. Tahun ketiga Rp680.000. Selanjutnya tahun keempat Rp1.670.000. Tahun kelima Rp980.000. Dan expenses dalam financial projection ini terdapat mixed expenses, di mana pada tahun pertama terdapat Rp1.520.000. Lalu tahun kedua Rp1.672.000. Tahun ketiga Rp1.839.200. Tahun keempat Rp2.231.020. Selanjutnya tahun kelima Rp2.225.432. Selanjutnya terdapat earnings di tahun pertama yakni senilai Rp2.235.000. Tahun kedua Rp2.124.000. Tahun ketiga Rp3.488.800. Tahun keempat Rp3.344.560. Dan tahun kelima Rp4.911.472. Dan earning after 5 tahun dari financial projection kami yakni senilai Rp5.897.472. Selanjutnya kita asumsikan unit economics itu pada tahun pertama, di mana revenue yang kita dapatkan itu sebesar Rp10.500.000, untuk COGS-nya sebesar Rp2.880.000, dan beberapa menu lainnya
Itu sebelumnya sudah disajikan dalam pembahasan sebelumnya dengan tambahan poin operating cost itu sebesar Rp2.875.000 dan juga operating profitnya itu sebesar Rp7.625.000. Kemudian dalam menghitung unit economics itu terdapat CAC, CLV dan juga RPU sebagaimana perhitungan itu dijelaskan dalam tabel di bawah. Nah, untuk perhitungan CAC itu kita menjumlahkan cost of sales ditambah cost of marketing dibagi dengan number of new customer, di mana masing-masingnya itu berjumlah Rp7.680.000 ditambah Rp230.000 dibagi 960, sehingga memperoleh hasil CAC sebesar Rp8.239. Adapun untuk CLV-nya itu merupakan penjumlahan dari rata-rata pembelian dikali rata-rata frekuensi pembelian dan juga rata-rata ketahanan customer dikali dengan gross margin. Untuk CLV-nya dari masing-masing perhitungan itu didapatkan dari masing-masing perhitungan itu sebesar 11.000 dikali 12 dikali 3 dikali 27,27%, sehingga menghasilkan CLV sebesar Rp107.989.000. Adapun untuk ARPU-nya itu ARPU-nya itu didapatkan dari total penghasilan dalam periode tertentu dibagi dengan total customer dari periode tertentu pula. Di sini dari periode yang kami ambil di tahun pertama itu sebesar Rp1.485.000 dibagi customer itu berjumlah 5 orang, di mana ARPU yang kita dapatkan itu berjumlah Rp297.000. Selanjutnya terdapat funding plan di mana faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam financial planning ini. Faktor yang dapat dipertimbangkan berasal dari yang pertama, peningkatan kapasitas produksi layanan atau land and building dan pengembangan produk sebesar 500 juta ditambah dengan 480 juta ditambah dengan 980 juta sama dengan menghasilkan 980 juta. Lalu yang kedua, perluasan jangkauan pemasaran maupun distribusi ataupun marketing dan promosi serta biaya transport berkisar 396 juta ditambah dengan 198 juta menghasilkan total 590 juta. Selanjutnya terdapat pengembangan produk maupun total capital cost yakni sebesar 1.350 juta. Dan yang keempat, perluasan cabang di wilayah baru atau salaries expenses, utilities, office supply, repairs and maintenance dan juga mixed expenses berkisar 198 juta ditambah 198 juta ditambah 132 juta ditambah 550 juta dan juga perolehan akhir 1.672 menghasilkan total pembiayaan yakni 2.750 juta. Maka total keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat usaha berikutnya adalah 5.674 juta. Lalu selanjutnya terdapat bootstrapping, namun dalam perusahaan ini belum terdapat bootstrapping dikarenakan kurangnya sumber daya keuangan pribadi yang cukup untuk memulai maupun mengembangkan bisnis. Selanjutnya terdapat keterbatasan akses ke modal lain seperti pinjaman maupun investasi dari pihak ketiga. Dan terakhir, fokus awal pada pengembangan produk ini belum terfokus pada pencarian dana tambahan. Dan juga pastinya tidak ada pendanaan yang dapat di bootstrap. Selanjutnya, berapa banyak dalam kebutuhan dana eksternal. Dalam perusahaan ini tidak ada kebutuhan untuk dana eksternal dikarenakan arus kas yang dihasilkan dari perusahaan kami dapat membiayai pertumbuhan perusahaan lebih lanjut. Selanjutnya terdapat beberapa detail strategi. Yang pertama, investasi dalam pengembangan produk baru sebesar 1 juta untuk riset dan pengembangan produk baru yang dapat memperluas lini atau masa dalam produk dan peningkatan penjualan. Selanjutnya terdapat pengembangan pemasaran digital yakni berkisar 500.000 untuk kampanye dan juga pemasaran digital yang lebih agresif atau lebih menonjol untuk meningkatkan awareness pada merek ataupun bisnis kami dan juga akuisisi pada pelanggan baru. Selanjutnya terdapat ekspansi kapasitas produksi berkisar 2 juta rupiah, di mana hal ini atau pendanaan ini untuk memperluas fasilitas produksi guna meningkatkan kapasitas dan efisiensi produk. Selanjutnya penambahan personal di dalam pendanaan ini berkisar 1 juta yang dimana didanakan atau disumbangsikan untuk merekrut serta melatih staf baru dalam pemasaran dan operasi. Selanjutnya terdapat penambahan modal kerja berkisar 500.000 yang dialokasikan atau digunakan untuk meningkatkan modal kerja guna menanggung peningkatan volume dalam penjualan. Berikut adalah komposisi tim kami, di mana teman saya yang bernama Evangeline Fioretta Tiara berposisi sebagai CEO yang memiliki kekuatan dan kemampuan berupa manajemen perusahaan dan mengarahkan keputusan yang diambil dalam setiap kebijakan. Adapun saya sendiri berposisi sebagai COO, CFO, dan juga CMO. Ini yang bertugas dalam pengambilan keputusan strategis, pengolahan operasional yang efektif, manajemen keuangan yang efisien, pengembangan strategi pemasaran, analisis pasar, serta analisis pasar yang mendalam. Nah, untuk kepercayaan terhadap kerjasama kami, apakah dapat memecahkan permasalahan yang ada, kami merupakan tim yang dapat menyelesaikan masalah ini. Sehingga dengan adanya koordinasi antar kami yang memiliki keahlian dalam bidang gizi terkait makanan, inovasi, pemasaran, dan kewirausahaan, kami dapat memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan alternatif makanan vegetarian yang sehat dan lezat kepada masyarakat. Nah, dengan demikian akan terbentuk tim yang solid dan visi yang jelas, serta kami yakin dapat menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan dalam usaha kami dengan produk Bonafit yang kami tawarkan. Sekian hasil presentasi produk kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.